Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, masya Allah. Masya Allah. Kemana aja? Langsung aja ya. Mau dipanggil? Istirahat dulu. Oh iya. Soalnya ini khusus jaga antar jagangan 5 yang sekolah 3. Baik, Bapak Ibu sekalian para jamaah masih dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwanun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Pertama yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi, ahlan wa sahlan di Masjid Al-Ikhlas yang kami cintai. Dan yang kami hormati Bapak Ibu para tokoh, para asatidz, para guru, para jamaah yang berkenan hadir di Masjid Al-Ikhlas ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa hadir semua adalah atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sekarang ini masih bulan Syawal, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Meninggal umur 23. Bapak Ibu yang kami hormati, 23. pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, yang kita telah menyelesaikan ibadah yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu ibadah bulan puasa. Kemudian kita telah mengisinya dengan amal-amalan, baik itu baca Al-Quran, sedekah, infak sedekah, kemudian zakat fitrah, dan itu dengan sholat bersama-sama. Bapak sekalian, pada kesempatan ini kami bacakan susunan acara pada malam halal bihalal dengan tema merajut ukhuwah, meraih berkah atau meraih keberkahan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Ya, kami ulang. Pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, keempat tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi. Dilanjutkan dengan doa, dan terakhir adalah penutup. Bapak sekalian yang kami hormati, mari kita mulai acara ini dengan baca basmalah. Semuanya. Terima kasih. Mudah dengan bismillah semua kita akan lancar dalam kegiatan ini. Berikutnya adalah bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Razak. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat lebaran untuk semuanya jemaah Masjid Al-Ikhlas. Mohon maaf lahir dan batin dari saya pribadi dan keluarga. Insyaallah dari jemaah juga insyaallah saling memaafkan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء
والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري
أجر العاملين وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan juga yang baca mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang kami hormati, berikutnya adalah sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Wilayah Gutol yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Yusuf Sah MA. Pada beliau dipersilakan. Mau di sana sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Ustaz Ahmad Sarkasi, marhaban bikum Ustaz bihudurikum di masjidina hadza. Atamanna bikum fi sihatin wa afiyah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama melaksanakan halal bihalal yang sudah menjadi rangkaian dari kegiatan Ramadan kita, dan mungkin kegiatan ini adalah kegiatan pamungkas penutup ya dari seluruh rangkaian kepanitiaan Ramadan kita tahun ini yang dikomandoi oleh Bapak Nur Hidayat dan jajarannya. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia PIC pelaksana halal bihalal RT berapa nih Pak? RT 5. Ya, belum. 5 ya. Sampai lupa nih panitia. RT 5. RT 1 11 ya. Oh iya, RT 1 11 dan RT 5 19 ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang melaksanakan kegiatan ini menjadi panitia dan kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam juga kita panjatkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang istiqomah menjalankan syariah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mewakili pengurus Masjid Al-Ikhlas, baik dari Yayasan Al-Ikhlas, DKM dan seluruh jajaran yang ada di bawah kepengurusan Masjid Al-Ikhlas, mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja dari saya karena waktu kita masih banyak untuk menanti pelajaran dari guru kita nanti. Mudah-mudahan rangkaian acara malam ini berjalan dengan baik. Sekali lagi saya mewakili panitia juga memohon maaf jika dalam kegiatan ini ada kekurangan dan kekhilafan. Inilah maksimal yang bisa dilakukan oleh kepanitiaan kita malam hari ini. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Berikutnya sebelum tausiah beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah, agar sampah bekas minum atau bekas snacknya dibuang di tempat yang sudah disediakan supaya masjid kita tetap keadaan bersih. Berikutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi. Sebelum disampaikan tausiah, perlu kami sampaikan CV beliau. Pertama adalah kegiatan beliau sebagai Dewan Pengajar Pesantren Mahasiswa Iya Kolbus Salim Tangerang. Kemudian tim asatid Rumah Fikih Indonesia Jakarta. Pendidikan S1 Universitas Muhammad bin Saud Riyadh Cabang Jakarta. S2 Fakultas Dirasah Islamiyah UIN Jakarta Ciputat. Karya beliau banyak sekali, tapi kami bacakan beberapa. Yang pertama adalah 47 masalah fikih klasik dan kontemporer. Kemudian Nabi tidak lakukan berarti haram. Kemudian mau ikut Nabi atau ulama. Itu diantara buku-buku karya beliau. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Ustadz Ahmad Zarkasi. Tanpa berpanjang kalam, kepada Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Ustadz Haji Muhammad Lukman. Begitu juga kita hormati Ustadz Yusuf Syah sebagai Ketua DKM kita. Alhamdulillah Ustadz Yusuf Syah negur saya pakai bahasa Arab. Jarang-jarang ada pengurus masjid bisa bahasa Arab. Iya, saya kan ceramah kemana-mana ini. Yang pengurus bisa bahasa Arab, ya. Biasanya pengurus ngomongin anggaran dulu. Anggaran sama snack sama konsumsi kurang begitu. Jadi yang diomongin kalau naik ke mimbar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita butuh masukan dana lagi sekian. Tapi alhamdulillah Ustadz Yusuf negara pakai bahasa Arab. Itu tandanya Ustadz Yusuf orang yang memang jasanya asli. Emang ada yang ijazahnya palsu, ada. Orang sini ada begitu. Oh. Yang sama-sama kita hormati para orang tua, Bapak Haji Syamsuri. Bapak Haji Syamsuri nyampe sini dibilang, Ustaz, cucu saya ada 16. Jadi gitu. Nyampe sini alhamdulillah ketemu orang-orang yang insya Allah dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Pak Haji Syamsuri ini termasuk orang yang dibanggakan sama Nabi. Iya.
Jadi salah satu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tazawwajul walud al wadud, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi, nikahilah bagi kalian perempuan yang walud. Apa itu walud? Walud itu gampang bunting tuh. Iya, colek dikit ke bidan, colek dikit ke bidan. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena nanti di hari kiamat, kata Nabi, saya ini berbangga dengan banyaknya umat saya di hadapan Allah di hari kiamat. Maka orang-orang yang nyumbang buat Nabi Muhammad SAW dengan banyak keturunan itu orang yang dibanggain sama Nabi Muhammad SAW. Maka jangan heran kalau ada ustadz bininya 2, bininya 3, itu lagi ngamalin perintah yang perempuan kagak mau nurusin sih udah ketahuan, mana yang laki nurusin Nabi, jadi kayaknya lemes banget pada itu karena nurusin perintah oh kan lemes tuh nurusin. Iya, kita kalau ngandelin ibadah nih, kita mau depan Nabi mau ngandelin apa, sedekah rada kurang, emang gaji segitu-gitunya, sholat malam rada susah, baca Quran mata udah kagak awas, sholat berjamaah kagak ada yang nuntut, jalan jauh, kan begitu. Apa yang bisa kita andelin depan Nabi nanti? Salah satunya banyakin iya, banyak anak mah kagak dosa, yang dosa itu anak banyak kagak diajarin tuh dosa begitu. Iya. Banyak anak kalau kagak diajarin tuh yang kagak boleh. Banyak anak ditelantarin tuh yang kagak boleh. Tapi kalau orang banyak anak kemudian diajarkan sesuai ajaran Nabi, dia tunaikan kewajiban sebagai orang tua, hak-hak anak terpenuhi, justru bukannya jelek tapi malah itu jadi ladang amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi mudah-mudahan nih di antara kita ada setidaknya ibadah yang kita bisa andelin di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang saya hormati para pengurus Majelis Ta'lim Nurul Huda, salah satunya Ustaz Ahmad Sururi, juga Majelis Ta'lim Nurul Huda Ustaz Muhani, dan juga hadirin yang hadir di antara kita ada Ketua RW 11 ya, RW 11 sama RW 19. Ada RW-nya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Juga para hadir Ketua RT, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya mudah-mudahan bisa bikin kita nggak lama lagi pergi ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, melontar jamarat di Mina, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa bermalam di Muzdalifah, juga bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, berdoa minta hajat kepada Allah di Raudhah yang mulia, pulang dari Madinah hartanya makin nambah, sawahnya makin nambah, mudah-mudahan bisa bangun rumah, yang bujang bisa nikah, yang udah nikah bisa nambah duitnya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampai pada acara kita halal bihalal setelah 30 hari, dan kita mesti bersyukur alhamdulillah tahun ini
puasa kita bareng-bareng, lebarannya juga bareng-bareng kan ya. Puasanya mulai tanggal 1 April, Idul Fitri semuanya sama tanggal 31 April. Ada yang beda di sini ada? Alhamdulillah. Dan kita juga mesti bersyukur, alhamdulillah, yang bikin sama salah satunya ini kesabaran Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar nungguin hilal yang di Aceh. Iya, sebab kan kita udah nggak inget kapan kita bareng-bareng tuh. Awalnya bareng, akhir bareng kita udah lupa. Malah mungkin nggak pernah. Ini Prof Ali dan Prof Nazaruddin Umar nungguin. Makanya pengumuman awal puasa kemarin jam berapa tuh? Udah malam kan ya? Orang udah pada tidur, udah pada pulang itu dari sholat Isya, dia baru ngomong. Semata-mata emang orangnya begitu, biar bareng puasanya nih, biar bareng. Memang yang rada kasihan tuh orang Muslim di Papua. Di Papua kita jam 8 kan dia udah jam 10 gitu. Udah pada tidur itu dia. Bangun-bangun disuruh sahur kan kaget itu dia. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan yang bareng-bareng lagi ini terus bisa bareng sampai tahun-tahun ke depan. Kalau awalnya bareng kita nggak bingung ngitung Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar kan malam ganjil. Kalau awalnya beda kan kita bingung ganjil siapa yang jadi hitungan kan. Ganjilnya pemerintah apa ganjilnya PP Muhammadiyah kan bingung. Alhamdulillah sama. Lebarannya juga sama. Gitu. Emang ini satu-satunya nih, terlepas dari bagaimana kita punya pemerintah, ini satu-satunya Menteri Agama dari dulu yang punya background orang syariah cuman Prof Nazaruddin doang. Dulu orang politik semua. Nah ini Prof Nazaruddin emang orang punya background syariah gitu. Cuman biasanya menteri kalem-kalem gini kagak lama biasanya. Nih coba lihat kan 2 tahun dimutasi udah. Kagak. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada akhirnya halal bihalal. Halal bihalal yang merupakan tradisi daripada masyarakat Muslim Indonesia. Saya pikir cuma di Indonesia nih halal bihalal. Bahkan halal bihalal ini nama yang kita ambil dari bahasa Arab. Orang Arabnya juga gak tahu itu halal bihalal artinya apa. Jadi ini bahasa Arab yang orang Arab aja gak ngerti. Sebab di Al-Quran emang kagak disebut, di hadis Nabi Muhammad kagak ada. Istilah orang Arab pernah make pun gak ada sejarah. Ini halal bihalal cuman punya kita doang. Halal bihalal. Gitu. Cuman kalau kita lihat dari sisi bahasanya, halal itu kan artinya boleh, membolehkan, itu bentuk adjektif dari kata kerja ahalla yuhillu, menghalalkan, membolehkan, begitu. Dalam bahasa wazan yang lain, halal itu juga punya akar kata dengan ahlala yuhlilu. Ahlala yuhlilu itu artinya melepaskan. Itu di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang Nabi Musa yang mohon kepada Allah sebelum beliau berangkat menghadap Fir'aun. Dia mengatakan Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Nah itu wahlul itu akar katanya sama kayak halal. Jadi wahlul itu kata Nabi Musa, ya Allah, wahlul, lepaskanlah uqdatan, ini yang ngikat, min lisani, dari lisanku. Jadi maksudnya biar ketemu Fir'aun ngomongnya lantang. Lisan yang biasanya terikat kalau ketemu orang-orang yang gede, baik secara badan gede atau posisinya tinggi, kadang-kadang mulut nih keikat, bingung, susah mau ngomong. Nabi Musa sama kayak kita manusianya, minta sama Allah, wahlul uqdatan bil lisan, lepaskan. Jadi kalau diambil dari sisi bahasa, halal itu artinya saling membolehkan, saling melepaskan, saling merelakan, begitu.
Jadi halal ini maksudnya membolehkan. Dulu saya pernah mukul, itu kan haram. Sekarang saya minta dihalalkan. Dulu pernah guyon sambil kemudian menyakiti hati, haram. Sekarang saya minta dihalalkan. Kalau saya minta dihalalkan, kesalahan sampean yang pernah terjadi sengaja tidak sengaja pun saya halalkan. Jadi namanya halal bihalal. Tapi kalau dilihat dari muatan agama, sebenarnya ini apa? Halal bihalal ini termasuk perintah agama. Sebab kita sepanjang Ramadan ini alhamdulillah Allah ngasih kita rezeki, sedekah kita banyak waktu Ramadan. Subuh kita sedekah, siang kita baca Al-Quran, maghrib kita ngasih orang berbuka, malamnya kita qiyam Ramadan. Hampir hubungan kita sama Allah tuh kencang banget. Udah kagak ada yang nggak ada distraksi lagi. Pokoknya sama Allah kencang banget. Ini sepanjang sebulan hubungan sama Allah cakep, bagus, maka biar seimbang hubungan sama manusia, tetangga, orang tua, kerabat juga mesti sama, begitu. Sebab memang kita dituntut oleh Allah bukan cuma jadi orang yang soleh ritualnya saja, tapi juga kita diminta untuk jadi orang yang soleh sosialnya juga. Ini sepanjang Ramadan kita ibadah, udah nggak peduli itu orang apa-apa, pokoknya ibadah, tarawih. Makanya biasanya kalau beres Ramadan masjid rada sepi lagi, biasa begitu. Kenapa rada sepi lagi? Sebab orang pahalanya masih rada banyak, belum habis kemarin Ramadan. Pahalanya belum. Jadi mau ke masjid ntar masih ada pahala kemarin belum habis lah. Belum banyak. Jadi hubungan sama Allah bagus, ini bisa jelek kalau hubungan sama manusianya juga gak bagus. Jadi sama Allah bagus, sama manusia kita bikin bagus, saling mengunjungi. Cuman kita ini orang hidup dari mana-mana. Kita punya saudara, ada yang di Serang, ada yang di Cilegon, ada yang di Bogor, jauh-jauh. Kalau kita datengin atu-atu, kalau kata bahasa orang Betawi, agak nyandak, waktunya juga lama. Maka dibikinlah ini tradisi halal bihalal biar dikumpulin satu tempat, biar kagak makan waktu, efisiensi tenaga, makan bareng enak begitu. Kita bisa datengin atu-atu nih, kan ya. Cuman kan lama. Apalagi zaman sekarang orang kerja udah gak kenal libur lebaran lagi. Ada orang hari kedua lebaran bekerja. Jangan hari dua, hari pertama lebaran udah kerja. Coba silaturahminya kagak begitu. Jadi hubungan sama Allah bagus, maka hubungan sesama manusia ini kudu dipercantik. Dan orang yang sangat amat wajib kita bagusin hubungannya dengan kita, yaitu orang tua dulu. Lalu kemudian kerabat dekat, lalu kerabat jauh. Makanya wajar kalau kemudian orang jauh kampungnya, orang tuanya dikejar juga tuh waktu mudik. Sebab ini semangat bukan cuma tradisi, tapi mengandung di dalamnya nilai pahala yang tinggi. Makanya saya sih kagak pernah risih ngeliat orang pada mudik, biarin. Emang dia lagi ibadah, itu namanya. Hubungan sama Allah udah dipercantik, sekarang dia mempercantik ibadah kepada sesama manusia dengan silaturahmi yang utamanya orang tua. Utamanya orang tua begitu. Maka kalau orang tuanya sudah wafat, datang kuburannya ziarah begitu. Jadi tradisi-tradisi yang ada di kita, insya Allah kalau dipikirin mah kagak ada yang salah di dalam syariat. Itu tradisi ziarah karena memang kita ingin punya hubungan baik sesama keluarga. Begitu. Jangan warisannya dipunyain, kontrakannya dimilikin, rumahnya ditinggalin, tapi makamnya kagak diziarahin. Ada yang begitu di sini? Ada apa kagak? Mana orangnya? Kan iya. Iya, warisannya
dipunyain, kontrakannya dimiliki. Wayanya lebaran kagak pernah ziarah ke orang tua, bahkan orang tuanya masih hidup nggak pernah dikunjungi, malah ikut kampung bininya, malah ikut kampung. Kita apa namanya, kalau orang laki lebaran pertama kudu ke orang tua laki dulu, gitu. Orang laki begitu, orang laki gitu. Mana orang laki tembele amat lebaran pertama ikut perempuan ya. Kalau masih hidup orang tuanya, kalau masih hidup. Kalau udah meninggal ya ziarah begitu. Jadi jangan jauh-jauh dulu kerabat dekat kita. Lalu kemudian kerabat di antara orang tua kita nih, encang kita, enci kita, udah semuanya dapat. Kemudian kita ke sesama tetangga begitu. Jadi silaturahmi. Dan yang namanya silaturahmi ini kata Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak disebut dalam hadis yang sahih, man ahabba ayyusatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa orang yang mau dipanjangin rezekinya, siapa yang mau dipanjangin umurnya, maka rajin-rajin bersilaturahmi. Jadi silaturahmi ini benar-benar mendatangkan keberkahan, benar-benar mendatangkan keberkahan. Jadi makanya sekarang nih kalau ada undangan halal bihalal, undangan ketemu sama saudara, sama kerabat, sebisa mungkin hadir. Bukan pengen ngarep ini, bukan pengen ngarep itu. Satu-satunya kita harapin biar kita dapat ridhonya Allah, sebab kita menyambung tali silaturahmi gitu. Jadi jangan kebangetan gedek sama saudara, ditanyain kita di akhirat. Tibang gara-gara warisan 200-300 juta, udah kagak nyapa lagi abangnya. Kan ya? 200-300 juta 2 hari 3 hari habis. Ini hubungan kita sama saudara sampai kiamat ditanya. Sampai kiamat ditanya. Saya nih ngebagiin waris udah dari tahun 2015. Maksudnya bukan bagiin waris, mandu banyak keluarga minta dipandu bagi waris. Sebab kita punya buku tentang warisan, orang banyak datang ke kita punya kantor minta begitu. Dari yang keluarganya kalem-kalem, manut-manut begitu. Sampai yang kumpul bagi warisan pakai bawa golok ketemu gitu. Yang kagak enak lagi ketemu dia bawa, kita udah ada ustadz di rumah, udah ada saya nih. Itu dia bawa ustadz lagi. Ustadz diadu sama dia. Emang sekaya banget itu. Ustadz diadu sama dia. Iya. Ini coba 200 juta, 300 juta, 1 miliar habis. Kalau kagak bisa ngabisin kasih saya bisa ngabisin 1 miliar. Tapi hubungan kita sama kerabat nih, sama encing kita, sama encang kita, sama ponakan kita sampai kiamat ditanyain ada tanggung jawabnya. Begitu. Jangan sama orang lain baik banget, sama ponakan judes banget. Ponakan main ke rumah tiba numpang kencing doang, gak boleh. Kencing lu bau. Orang kencing orangnya dong. Di musola. Sama ponakan gede banget romannya. Ini ditanya ini hubungan kita. Maka momen lebaran itu jangan disia-siakan. Begitu, sebab lagi lebaran biasanya lagi lebaran biasanya orang pada megang duit semuanya. Orang kalau lagi megang duit terhadap baik begitu biasanya. Mumpung lagi pada baik kita baikin, kita minta maaf, kita tawa ke TV, kita bercanda. Bukan semata-mata kita takut sama orang, bukan semata-mata kita nyari perhatian, bukan semata-mata karena Allah nyuruh kita untuk saling sambung silaturahmi begitu. Bahkan dulu Nabi SAW bilang, kata Nabi, atadruna manil muflis,
Sahabat lagi pada ngumpul, Nabi Muhammad bilang, tahu nggak ada yang bangkrut daripada umatku tuh, ada yang bangkrut begitu. Tahu nggak siapa yang bangkrut? Kata salah seorang sahabat, al-muflisu fina ya Rasul man la dirhama lahu wa la dinar. Itu orang kagak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya duit, itu namanya bangkrut. Kata Nabi, bukan. Al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa saumin wa hajjin. Orang bangkrut itu nanti di hari kiamat datang dia menghadap kepada Allah. Datangnya kepada Allah bawa pahala sholatnya sempurna, bawa pahala zakat yang sudah ditunaikan sempurna, bawa pahala puasa yang tidak ada bolongnya sempurna, juga bawa pahala haji yang dia tunaikan dengan secara baik. Kata Nabi Muhammad, walakin qad syatama hadza, akan tetapi orang ini pernah menghina orang lain. Wa qad qadhafa hadza, bahkan pernah menuduh orang lain berzina. Mulutnya pernah menuduh orang lain tanpa bukti. Wa qad daraba hadza, pernah mukul orang lain. Wa qad safaka dima'a hadza, pernah mengalirkan darah bi ghairi haqqin, tanpa hak. Ada nyawa yang hilang, nyawa yang ditewaskan tanpa haknya. Wa akala mala hadza, dia juga pernah ngambil harta orang lain. Begitu. Lalu gimana kejadiannya Rasul? Faturihat fa'ukhidat hasanatuhu ilaihim. Akhirnya pahala yang dia bawa nih, orang sholatnya sempurna, puasanya sempurna, zakatnya ada, hajinya sudah ditunaikan, banyak pahalanya. Tapi kemudian karena orangnya jahat secara sosial, mulutnya sering hina orang, bahkan saking sering hina nggak pakai difilter, akhirnya jadi nuduh orang tanpa bukti, kan ya? Nuduh orang tanpa bukti, kemudian bahkan sampai menumpahkan darah. Gara-gara dia punya kuasa, enak aja nyawa orang hilang. Atau dia pernah mengambil harta orang lain tuh, ngambil harta orang lain, urusan waris apa kek. Makanya sekarang nih kalau lagi orang pada minta bagian waris begitu, saya minta suruh datang ke rumah saya semuanya. Begitu, saya kalau datang ke rumah dia, saya jadi intimidasi. Saya jadi kayak bukan ustadz begitu, saya jadi diintimidasi. Yang pihak sono neken ustadz, jadi begini ustadz, dia ini gini. Jadi yang pihak sini jelekin sono, saya geser sini, dia bilang sama, dia dijelekin yang sono, gini. Ini saya mau ngikutin yang mana ini akhirnya, kan ya. Makanya saya kalau minta bagi waris ke rumah saya aja. Begitu. Rumah saya bagiin di rumah. Biar kalau dia ribut kan malu di rumah saya, kan gitu. Kalau di rumah dia ribut, macam-macam. Ini mengambil hak orang. Sampai akhirnya saya belakangan kalau begitu dilaporin, saya jawabnya udah ikhlasin aja. Habis capek nengahin orang ribut. Hartanya 2 miliar, 3 miliar, ratusan juta, ribut. Datang saya ke sono, mending saya diamplopin 1 miliar. Iya, kalau diamplop saya bela-belain kan begitu. Diamplopin cuman gope doang. Orang nang ribut, kita nonton ribet. Udah ikhlasin aja, ikhlasin. Sebab orang kalau makan harta yang batil, emang sekarang di dunia mah kagak kelihatan. Ntar di akhirat Allah ambil tuh pahalanya tuh. Puasa, zakat, haji semua Allah ambil, dilempar, diberikan kepada orang-orang yang dulu pernah dizaliminya. Dari mulai yang pernah dihina. Ada orang datang, ya Allah, ini orang zakatnya memang banyak, tapi korupsinya lebih gede daripada zakatnya, ya Allah. Korupsinya lebih banyak.
Udahnya Pertamina dioplos sama dia. Mobil saya jadi mogok gara-gara minum Pertamina tuh. Saya minta hak diambil pahalanya tuh oleh Allah, dikasih ke korban. Kata Nabi, hatta wa infaniyat hasanatuhu wa lam tuqdama alaihi, sampai kemudian habis pahalanya, cuman korbannya masih ngantri panjang. Yang ngantri dari korbannya kan futurihat khotoyahum alaihi, akhirnya keburukan, dosa, maksiat yang dikerjakan oleh korban-korbannya di dunia dilemparin buat si orang yang itu jahat sosialnya tuh, faturihat alannar, akhirnya yang awalnya datang bawa pahala sempurna, habis pahalanya akhirnya cuma nampungin dosa orang doang. Gara-gara banyak dosa yang dia tampung, akhirnya jadi masuk neraka. Kira-kira bangkrut apa enggak tuh? Bangkrut begitu. Makanya kita jangan cuma jadi soleh ritualnya saja, jadi soleh sosialnya juga. Hubungan kita sesama keluarga nih, wabil khusus keluarga dulu. Wabil khusus kita punya anjing, kita punya encang, kita punya paman, kita punya ponakan, begitu. Dan emang masih jadi budaya kita nih, mohon maaf, masih jadi budaya kita orang Indonesia, kalau gedek sama orang, anak-anaknya diajak gedek juga. Bener apa kagak tuh? Mau kemana lu? Mau main sama entong, jamin sama dia. Emang kenapa mak? Gua gedek sama mamanya. Lah, lu yang gedek sih, nama anaknya diajak gedek juga kan begitu? Ada mama yang begitu di sini? Banyak. Ini ya. Kita gedek sama orang, anak kita gak usah diajak. Anak biarin dia main sama siapa, kayak kan begitu. Kita gedek sama orang, ngajak-ngajak, akhirnya permusuhan ini turun-temurun kagak beres-beres. Begitu. Jadi setiap itu bagian waris, saya bilang ini permusuhan harus selesai di generasi ini. Jangan sampai turun ke generasi selanjutnya yang ada kita cuma nanggung dosa. Duit kita punya, mobil ada 5, ini rumah bertingkat-tingkat. Cuman di akhirat kita ini nanggung dosa anak keturunan, sebab permusuhan kagak kita berhentiin dari sekarang. Berhenti permusuhan kita dari sekarang. Jangan sampai anak kita punya pandangan yang sama kepada pamannya sebagaimana kita mandang adik kita. Itu paman ini. Kita pandang adik kita jelek, jangan sampai anak kita punya pandangan yang sama. Itu namanya nerusin kebencian, gitu. Biarin anak kita tumbuh, dia melihat fakta, dia melihat sejarah, nanti dia bisa belajar. Dari belajar itu dia bisa memilih mau mendamaikan, kemudian sambil waspada, atau dia mau menerusin kebenciannya. Udah gede ntar itu tanggung jawab sendiri, tapi kita jangan turunin. Gitu, jangan turunin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau dia balas kebencian orang Mekah kepada dia selama dia di Mekah, kan ketika Fathu Mekah habis itu orang kafir bisa dipretelin semuanya, kan ya. Tahun ke-9 Hijrah Nabi Muhammad Fathu Mekah, itu di Mekah Nabi Muhammad pengen dibunuh, umatnya dikejar-kejar. Alu Yasir, keluarga Yasir dibunuh atu-atu. Dan ya, ada orang yang dipisahin dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya gara-gara Islam waktu di Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sampai di Madinah ini kemudian banyak kekuatan datang, dia galang persatuan, mempersatukan kaum Aus dan Khazraj di Madinah. Lalu punya kekuatan tahun ke-9 Hijrah balik ke Mekah, kagak ada perlawanan. Kafir Quraisy gak ada perlawanan. Nyampe di atas mimbar Nabi Muhammad gak bilang, nih kafir tangkap-tangkapin. Orang kafir tangkap-tangkap. Ini Abu Sufyan nih, palanya dibiangin, tangkapin, tangkap. Ntar kita seduh barang atu-atu nih orang. Kita seduh air mendidih, biarin, bodo amat. Gitu. Kan ya, untung nabinya bukan kita. Begitu. Coba kalau Nabi Muhammad model kita, itu bedak banget kan ya Roman nih, kafir Quraisy dulu
ngejar-ngejar buang teh gua hiu ini mah gua sur nih dia nih itu nih. Ini kudanya juga pretelin kakinya tuh biar pada buntung. Nah, tapi Nabi Muhammad sampai di atas mimbar udah menang tuh orang muslim daripada kafir Quraisy di Mekah. Antum tulaqo, kamu sekalian bebas semuanya, nggak ada kebencian. Man dakhala al-masjid al-harami fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk rumah Abu Sufyan minta perlindungan, takut sama kita, dia minta perlindungan Abu Sufyan, aman. Semuanya aman. Nggak ada satupun yang dipenjara, nggak ada satupun yang dibunuh. Padahal kita tahu betapa menderitanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. 10 tahun itu Nabi Muhammad SAW di Mekah menderita. Tapi nyampe di Mekah setelah dari Madinah punya kekuatan, kira-kira bisa gak kita begitu tuh? Dulu kita diinjek-injek, misalnya kita punya saudara rada pelit lagi, begitu sampai pada satu keadaan Allah rubah keadaan kita punya mampu lagi, bahkan orang-orang yang dulu menghina malah datang meminta-minta, kira-kira mau ngikutin Nabi apa mau ngikutin syahwat setan, begitu kan dia dulu ngina-ngina tiba-tiba datang gitu. Itu kan yang enak kita cakar mukanya, memang begitu. Cuman kalau begitu bukan contoh Nabi itu, kan dia umat Nabi Muhammad bukan begitu. Jadi sekarang perbaiki hubungan keluarga kita. Ini ada yang belum nyampe kita, kucing kita belum nyampe, datang. Besok libur, Minggu, kan ya? Kemarin juga libur tuh, Jumat, Sabtu, Minggu, kan panjang. Jadi usahain. Kalau bisa kita nyampe, jalan-jalan kita ke Anyer, ntar villa gue yang bayarin, gitu. Panggil Cing besok main ke villa, ke puncak, mana begitu. Itu salah satu upaya. Urusan orang datang kagak datang, terima kagak terima, Allah udah nyatet kita punya amal tuh. Allah udah nyatet kita punya niat baik. Ya Allah, bertahun-tahun kita ajak kagak pernah mau, tapi kagak pernah frustasi saya. Sebab saya ngajak bukan biar punya hubungan, bukan. Saya ngajak sebab karena Allah yang nyuruh saya nyambung silaturahmi. Jadi harus ngikutin bagaimana cara Nabi Muhammad SAW memperlakukan kafir Quraisy di Mekah. Begitu, nggak ada satupun yang dipenjara. Akhirnya gara-gara itu Abu Sufyan masuk Islam setelah Fathu Makkah. Banyak orang-orang yang masuk Islam. Begitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini momen memang momen yang sengaja. Sepertinya sengaja dibikin sama Allah kita sibuk ibadah sepanjang Ramadan. Dari mulai subuh baca Al-Quran, tarawehnya. Ini taraweh 8 apa 20 jadi? 8 kan ya. Tapi ada jemaah yang dari 8 sini nyari yang 20, nyari pahala lagi kebanyakan. Ada kan ya? Apa ya? Ngegedein hati orang aja tuh. Kan ya? Pahalanya udah banyak. Akhirnya sampai pada 1 bulan kita baru sadar, iya sembahyang kita rajin, sedekah banyak. Cuman gue lihat ponakan kelaparan, gue kagak peduli. Encing gue kontrakannya belum bayar, gue kagak peduli. Paman gue dia kerjaannya belum dapat, gue kagak peduli. Begitu. Maka mulai ini sekarang kita perbaiki hubungan kita sesama keluarga. Setelah itu sesama kepada sesama tetangga. Hadirin semua yang dirahmati Allah, kepada tetangga ini semua. Nah, biar silaturahmi sama tetangga ini bagus, adem, nyaman, saya punya tips. Ini diambil daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada 4 perbuatan yang mesti kita lakukan agar silaturahmi kita sesama tetangga ini jalannya bagus, hidup kita nyaman. Ada berapa? Ada 4.
Imam Ahmad dulu diajarin oleh salah satu gurunya namanya Imam Abu Abdurrahman Hatim Al-Ashab. Diceritakan dalam banyak kitab hikmah termasuk kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Imam Ahmad mengatakan yang pertama, agar silaturahmi kita mendatangkan banyak berkah nyaman, yang pertama taghfir lil qaumi jahlahum. Banyak-banyakin maafin orang, banyak-banyakin ngasih maaf. Sebab kita tinggal di masyarakat yang kata buku IPS masyarakat yang majemuk. Orang Sundanya ada, orang Betawinya ada, orang Bataknya ada, orang Jawanya ada. Kadang-kadang ada perbuatan yang kata kita masalah begitu. Cuman kata orang kan kagak. Kata orang salah, kata kita kagak. Kan begitu. Ini tinggal. Maka kalau kita tinggal di masyarakat yang majemuk, pengennya apa kata kita doang, hidup susah gemuk akhirnya. Pengen kita mulu yang diturutin begitu. Nggak boleh itu salah tuh begitu. Susah gemuknya itu. Jadi mikirin orang mulu, jadi waspada, celingak-celinguk, gue ke depan gue datang, gue pulang duluan lah, gitu. Tadinya bisa dapat ilmu dalam majlis, akhirnya gara-gara punya kebencian, belum ada maaf yang tulus dari dalam hatinya, gak mau hadir. Gitu. Coba lihat itu. Motor kunci, gitu. Padahal orang kagak ngapa-ngapain, motor kunci, hilang aja. Jadi banyak-banyak memaafkan. Sebab nyimpen kesalahan orang kan kagak jadi manfaat. Yang ada malah jadi penyakit. Kita ngakunya pengen dekat sama Allah biar hidup tenang, tapi dalam hati masih nyimpen kesalahan orang, susah. Nyimpen kesalahan orang justru membawa kita akhirnya pertama jadi sering suuzon sama sesama muslim. Bawaannya jelek mulu mikirnya, begitu. Bawaannya mau ngomongin mulu tuh, kalau kagak dimaafin begitu, maka lupakan kesalahan orang. Yang kedua, akhirnya kita jadi orang yang merasa lebih hebat, lebih bagus daripada orang yang kita bilang salah itu. Dan ngerasa lebih bagus, lebih hebat dari orang itu kan perbuatan siapa kayak itu? Perbuatan iblis. Dulu disuruh sujud sama Allah, kata iblis kagak mau ah. Sujud sama Adam gak mau. Ma mana'aka an la tasjuda id amartu. Apa kata iblis? Kenapa kagak mau sujud? Ana khairun min. Gue malah lebih bagus dari dia. Gue malah lebih cakep dari dia. Dia tiba pensiunan itu doang belagu gitu. Gue lebih bagus kan gitu. Akhirnya jadi ngerasa sombong. Alih-alih pengen dekat sama Allah, malah dekatnya ke iblis. Iblis teman itu, banyak teman di neraka, banyak yang nemenin nih. Ini banyak yang ngaku lebih hebat dari orang tuh iblis teman. Jadi kita mesti ngasih maaf, dan sebagaimana tadi yang Qori Ustaz Abdul Razak bawa itu dilantunkan, memang kata Allah gimana, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Ayo bondong-bondong cepat bersegera menuju kepada surga Allah dan ampunannya, yang mana ampunan Allah dan surganya itu disiapkan buat orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, baik lagi punya atau lagi kagak punya masih bisa sedekah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang pandai menahan amarah. Begitu. Jadi orang bertakwa itu tetap dia ngasih sedekah, biar susah, biar lagi senang tetap ngasih sedekah. Lalu orangnya pandai nahan amarah.
Jadi orang ada salah-salah dikit diampunin. Kalau bahasa ulama al-afu wat taghaful 'anil nas. Itu bahasa Indonesianya tuh ngasih maaf sekalian cuek sama kesalahan orang. Begitu. Jadi nggak pernah dibawa-bawa sampai tidur. Ketemu laki, ketemu bini di kamar, di kasur diomongin. Tuh tadi Haji Fulan masa dia ngaji begitu-begitu. Bininya kagak ngerti apa ngomongin siapa sih, gua kagak demen sama Haji Fulan. Gitu. Sampai tidur dibawa, bangun kepikiran, makan diomongin, kan pantas orang kayak gitu susah gemuk itu. Iya, salah orang dipikirin mulu. Gitu. Ada yang burus begitu orang ini ada. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mudah memaafkan orang lain tuh orang bertakwa tuh. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan mereka itu adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu mudah memaafkan orang. Sebab kalau di hati kita masih timbul nih, masih ingat kesalahan orang begitu, hidup ini yang susah, jadi penyakit akhirnya. Jadi penyakit, mau ngaji jadi kagak enak. Wah, emang kenapa? Gua demen sama dia. Ya akhirnya dia kagak ngaji, kan begitu. Padahal yang dia anggap salah udah nggak mikirin lagi dulu dia ngapain, kan begitu. Mending dimaafin aja. Toh diungkit-ungkit, waktunya udah lewat. Kejadiannya udah lewat, udah nggak ada manfaatnya lagi diingat-ingat. Sekarang mah tinggal ingat ke depan aja. Kalau kata orang Betawi kagak usah gede adat jadi orang, kan begitu. Adat gede banget, apa maunya kudu diturutin, susah hidup kayak begitu. Jadi kata Imam Ahmad yang pertama, banyak-banyak maafin orang. Maafin aja, maafin. Hatta walaupun kemudian ada harta kita yang diambil, kita relain aja. Kalau emang itu banyak, kita tuntut baik-baik, kita jalanin prosesnya. Kalau emang prosesnya udah jalan, harta kagak balik, emang bukan rezeki kita. Lihat, kecuali kita kagak usaha, kan kita udah usaha. Jadi yang pertama banyak maafin. Nah, yang kedua kata Imam Ahmad, biar silaturahmi ini antar tetangga sesama baik, banyak berkahnya. Yang kedua, watamna jahlaka alaihim, cegah ketidaktahuanmu untuk urusan orang lain. Bahasa yang sederhana, jangan nyampur urusan orang kalau kagak ngerti. Jabatan yang kita kagak paham jangan dikejar. Posisi yang kita tidak paham jangan dicari. Ini jabatan kita kagak paham jangan dikejar. Sebab kalau nanti kita ngejar jabatan kita kagak ngerti, ini jabatan mengandung banyak hajat orang. Nyampe kita jabatan tersebut bodoh, kita nggak ngerti posisi tersebut, akhirnya banyak hajat orang terbengkalai. Kalau hajat orang banyak terbengkalai, hidup isinya cuma doa laknat doang, dilaknat orang kiri kanan, begitu. Bulan untuk bajingan, tengik, begitu. Gue punya tanah, gue punya surat, mentang-mentang lurah, mentang-mentang dekel, mentang-mentang sekarang namanya LMK, dekel kan, mentang-mentang LMK. Masa surat gua katanya palsu, kan bikin tanah, bayar begitu. Isinya laknat, gara-gara apa? Gara-gara orang bodoh naik jabatan, kagak ngerti posisi dia nyari, begitu. Kan ya, kagak ngerti ngurusin hutan, dia menteri kehutanan, begitu. Akhir orang-orang hutan udah jadi staf semua sama dia begitu. Kan iya. Orang kagak ngerti sih mau nyari jabatan. Akhirnya apa? Hajat orang. Apalagi kalau urusan kita nih negara, ini bukan cuman orang nih, alam nih. Ono Papua kan nyumbang buat kita oksigen kita. Oksigen Indonesia yang nyumbang Papua. Kalau semuanya dibabas jadi sawit, kan zolim, kita yang kena akhirnya semua, kan begitu. Alam ngomel juga ntar pada waktunya.
banjir, udah kagak ketulungan banjir sekarang. Dulu yang kita tahu banjir cuma di Jakarta doang. Dulu banjir di Jakarta, saya ngerasain. Saya punya orang tua, kita rumah di Tegal Alur, Kalideres. Itu banjir hampir 5 tahun. 2 hari terakhir yang paling gede 2012, 2017. Habis 2017 hampir tiap tahun kita banjir. Begitu. Gara-gara apa? Ada orang bodoh punya jabatan, kali dipampet-pampetin, kan begitu. Jalan air disumpel-sumpelin, begitu. Yang akhirnya kita malah kagak deket sama sesama, malah dimusuhin, begitu. Makanya jangan nyampur urusan orang. Yang lebih sederhana lagi, jangan sering komentar sama hidup orang. Jangan sering komentar, biarin. Orang mau kerja di mana kek? Orang mau bekerja bagaimana kek? Ini anak orang makin ditanya, lu kapan kawin toh? Begini, lu kapan kawin? Lah biarin kawin terserah, punya badan diri gitu. Kan dia gua rada kesian ngeliat lu, masa lu pulang pergi naik motor, beli mobil ngapain? Orang beli mobil makin diajarin, kan begitu. Masa lu ngontrak bertahun-tahun gak bisa beli rumah? Ya, duit orang siapa yang tahu, jangan ngurus urusan orang. Itu kalau nanti yang diurusin sakit hati, yang ada doa laknat mulu. Begitu. Jangan-jangan kita punya hajat kagak nyampe-nyampe, ada saudara, ada tetangga yang doain kita kagak nyampe-nyampe itu gara-gara kita ngurusin urusan orang kagak nyampe, begitu. Kan ya? Akhirnya gara-gara kita punya omongan kepanasan dibeli mobil, kredit. Biarin tekor, yang penting gue usahorin, biarin. Gue usahorin depannya kemarin ngomong-ngomong mobil, beli mobil dia. Kredit. 2 bulan habis duitnya. Gitu. Itu 2 bulan habis, mobil diambil dealer tuh yang dulu manas-manasin, nolongin apa kagak? Nolongin apa kagak? Udah tekor orang gitu, tekor buat DP, kan mahal itu DP, kan begitu, kan ya. Jadi jangan nyampur urusan orang, biarin orang punya hidup, kecuali emang hal-hal umum, hal-hal yang jadi kewajiban kita nih. Soal urusan ngaji anak-anak tuh kewajiban kita. Jadi kata Imam Nawawi Banten, beliau punya kitab namanya Kasyifatus Saja. Anak udah 7 tahun wajib ngaji. Kalau ngajinya bayar, bapaknya yang kudu bayar. Bapaknya nggak punya duit, emaknya yang bayar. Emaknya kagak punya duit, kakeknya yang wajib bayar. Kakeknya nggak punya duit, neneknya yang wajib bayar. Kalau bapak, ibu, kakek, nenek kagak punya duit, siapa yang wajib bayar? Nih orang muslim kiri kanan wajib bayarin anak yang kagak bisa sekolah, nggak bisa ngaji gara-gara miskin. Tuh pikirin. Ada terusnya. Mana RW? Gitu. Ini bukan soal urusan orang, ini urusan kita, kewajiban agama, termasuk jenazah. Gitu. Termasuk jenazah. Saya tinggal di tempat yang sekarang ini kan baru berapa tahun, baru berapa 3-4 tahun. Satu waktu saya punya tetangga meninggal dunia, anaknya bingung. Sebab kenapa? Di Jakarta biaya gali kuburan itu 3 juta, 3,5 juta itu. 3 juta duit semua, itu bukan lawan. Begitu. Ustaz gimana ya? Udah tenang aja dah, urusin. Ntar tukang gali, ntar gue yang ngomongin. Jadi akhirnya sejak itu saya ngomong ke RT, ke RW, emang kagak punya duit buat kerahiman orang meninggal. Ini kan kita kiri kanan ada yang miskin, yang kaya juga ada, kita subsidi. Belum ada ustaz, begitu. Nah terus selama ini kalau ada yang meninggal gimana? Ya kita cuma ngasih terpal doang sama bangku, gitu. Terpal sama bangku doain apaan itu? Terpal kagak bisa doain, kagak bisa nguburin itu. Dan besok mah kita bikin ini iuran aja dah. Taruh dibikin di musola tiap RT iuran kerahiman. Di masyarakat yang kagak punya biaya atas nanggung jenazahnya ditanggung. Emang itu kewajiban kita.
Jadi yang wajib nanggung jenazah memang keluarga, tapi kalau keluarga nggak mampu, ini kalau ada keluarga nih kagak mampu, jenazah digeletakin 2-3 hari kagak dosa. Orang dia kagak mampu, yang dosa siapa? Kita kiri kanan. Ada jenazah digeletakin kagak ada yang nolongin, yang dosa semuanya. Wilayahnya. Kalau kita fikir bilangnya kan 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, tuh 40 rumah sono kiri kanan. Wajib. Maka urusan kayak gitu mah bukan urusan pribadi, kita tanggung tuh bareng-bareng. Haji Fulan sakit katanya, begitu. Biayanya bagaimana itu? Anaknya bagaimana? Baru itu. Urusan anak lu kerja di mana? Nanya doang. Ujung-ujungnya pamer, anak gua bekerja di Pertamina, alhamdulillah, gitu. Langsung kayak banget orang begitu tuh. Halal bihalal ikut lagi dia tuh. Iya, halal bihalal pamer anaknya doang. Anak lu bagaimana sekarang? Kan lulus kemarin, alhamdulillah. Terus di mana? Ya bantu-bantu aja di rumah. Hah? Anak gua di Pertamina sekarang. Ngapain ngoplos? Itu jeleknya kita begitu tuh. Pamer anak kerja di mana di depan saudara yang anaknya belum kerja. Pamer anak dapat beasiswa. Anak gua alhamdulillah kemarin dapat beasiswa. 3 dia ngajuin, 3-3-nya terima. Di Australia keterima, di London keterima, sama satu lagi namanya Edinburgh apa namanya Edinburgh. Ngomong di depan saudara yang anaknya di Unpam aja 4 semester belum beres. Di Unpam tuh Unpam kan nyakitin itu. Jadi jangan nyampur urusan orang. Orang kalau udah sakit hati, udah dengki, makanya kata Allah tuh di dalam Al-Quran gini, min syarri hasidin idza, itu saking gedenya hasad orang, bahayanya hasad orang kalau udah terjadi, kita makin diminta boleh minta doa si nyaman gitu. Sebab orang kalau udah hasad gara-gara kita punya mulut kagak kejaga, bahaya gitu. Jadi yang kedua kata Imam Ahmad, jangan nyampur urusan orang. Nabi juga bilang begitu. Nabi Muhammad SAW bilang gimana? Al muslimu idza takallama ghanim wa idza sakata salim. Orang mukmin begitu. Kalau dia ngomongnya ngasih untung buat kita semua. Wa idza sakata salim, kalau dia diamnya menyelamatkan kita. Tuh orang mukmin begitu. Ngomong ngasih untung, diam menyelamatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Imam Ahmad, biar silaturahminya berkah, banyak hidupnya nyaman. Yang ketiga, wa tabdzul syai'aka lahum. Tabdzul syai'aka lahum. Kalau di Indonesia ini kasih semua yang ente punya buat umat. Gitu. Maksudnya kerja seprofesional mungkin. Jadi apa kerja guru? Kerja guru jangan setengah-setengah, ngajar yang baik-baik. Jaga anak didik dari pergaulan yang buruk. Ajarin orang tua murid untuk bisa sopan sama anak sekaligus sopan sama orang tuanya. Jangan setengah-setengah. Jangan jadi guru kerjanya bikin video TikTok mulu. Siapa tuh? Kalau jadi pejabat, urusin duit rakyat yang benar. Sebab kalau kita punya kerjaan kagak benar, kita ngerjain setengah-setengah, ini kan kerjaan ada hak orang lain. Buat kita kewajiban kerjaan, tapi buat orang tuh ada hak. Kalau ada hak orang yang tidak tertunaikan, akhirnya jadi timbul gesekan begitu. Kan kita lihat banyak nih. Gara-gara orang pada pakai orang dalam kan begitu, orang jadi gendam, orang jadi putus asa, frustasi. Nggak usah harap lah gitu. Anak bukan siapa-siapa, orang tua bukan siapa-siapa, nggak bakal gitu. Orang udah putus asa. Kita sih gak pengen putus asa, sebab putus asa diharamkan di dalam syariat. Cuman emang keadaannya maksa kita begitu. Maksa kita begitu sebab ada orang yang tidak kerja secara profesional.
Jadi apa kita? Tukang masak kek, jadi guru kek, jadi tukang apa namanya ngaji, semen, tukang apa, kalau dia kerja 100%. Begitu. Sebab kalau kita tunaikan pekerjaan kita, nggak ada hajat orang yang nyangkut, insya Allah kita dihormati. Kan ya? Kita dihormati. Kita kenal sekarang nama-nama kayak Ki Hajar Dewantoro, ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Hasyim Asyari. Namanya kita kenal sampai sekarang sebab mereka lah orang-orang yang sudah punya dedikasi tinggi terhadap pekerjaan yang diamanahkan kepada beliau. Akhirnya orang cinta, begitu. Orang malah doanya kebaikan, begitu. Tapi kalau kerjanya kagak benar, begitu. Akhirnya sekarang dicari ijazah palsunya, kan repot itu. Repot itu urusan. Gitu. Mau ditunjukin takut ketahuan, kagak ditunjukin udah kepepet, bagaimana ini urusan? Kan ya susah kalau kita punya kerjaan kagak beres begitu. Nabi Muhammad SAW yang bilang al mukmin idza amila atqan. Orang kata Nabi Muhammad, orang mukmin itu idza amila atqan, kalau dia kerja atqan. Itqan itu bahasanya ampe beres. Jadi apa kayak kita? Jadi petani, jadi pejabat, jadi pelayan masyarakat, kerjanya 100%, insya Allah hubungan kita makin baik. Karena baiknya hubungan kita, insya Allah mendatangkan keberkahan. Kan ya? Kita udah lihat banyak contoh, kita punya saudara, punya tetangga, mengajar ngaji doang. Ngajar ngaji alif batasa tiap maghrib anak. Cuma memang dedikasinya tinggi. Ngajarnya paling orang kan dulu kata orang Betawi menyebutnya uang minyak. Uang minyak kan ya. Anak-anak dikepelin duit mamanya uang minyak gopek 2.000, 5.000, dia terima. Akhirnya orang jatuh cinta masyarakat sama si ustadz ini, guru ngaji kita punya saudara. Udahnya ini akhirnya lama-lama bisa berangkat umroh jadi, berangkat haji jadi, berkah hidupnya. Sebab apa? Punya dedikasi terhadap kerjaannya gitu. Tapi kalau pekerjaannya diabaikan, kerja setengah-setengah, ya udah gitu. Termasuk masyarakat, termasuk murid kita nih, anak-anak kita nih. Nah, jadi murid yang benar, begini. Jadi murid yang benar. Coba Bapak Ibu perhatiin ya. Kita punya teman seangkatan nih yang sekarang hidupnya bagaimana? Ada yang aut-autan, luntang-lantung, kagak punya rumah, kerjaannya kagak ada, utang sono kini. Dulu lihat coba bagaimana dulu waktu nyantri bareng kita, waktu sekolah bareng kita. Ini termasuk murid yang ikut taat aturan, apa murid yang begajulan? Gitu. Ini santri yang benar taat sama Pak Kiai, apa santri yang tibang cium tangan depan Kiai, di belakang Kiai dipantatin Pak Kiai? Aturan dibablas sana. Coba sekarang lihat hidupnya. Gitu. Jadi jangan pernah merasa sedih kalau kita melihat kita punya anak susah pada ikut taat aturan. Maksudnya taat aturan kan susah ini. Kalau apalagi santri, dulu kita nyantri bangun jam 3, kemudian tahajud, bis tahajud dengan ngaji gitu. Ada di antara santri, gue males lah, akhirnya nggak mau bangun tahajud, dari kamar dia pindah ke belakang gubuk, akhirnya nongkrong pinggir kali sampai pagi baru dia naik lagi. Sekarang hidupnya bagaimana coba lihat. Anak-anak kita yang dulu taat aturan sekarang, anak-anak kita yang sekarang nih, anak-anak kita yang pada kerjanya bagus, keluarganya aman, begitu, kebutuhan tercukupi. Coba kita ingat dulu sekolahnya bagaimana, kan cakep itu anak, gitu. Jadi kalau sekarang kita punya, kesian anakku, orang-orang pada main dia masih belajar, ya. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kerajinan kita semasa sekarang, begitu. Kita juga sama. Kalau kita kerjanya benar, niscaya ada keberkahan yang kita dapat, begitu. Dan kita orang mukmin, kita percaya biar kagak dapat di dunia, Allah nyiapin hadiah di akhirat. Begitu, kerja kita yang benar nih pasti Allah ikat ini pahalanya
nggak di dunia kita dapat, di akhirat niscaya pasti tidak dapat. Gitu. Kita punya akhirat, kita punya keimanan begitu. Jadi yang ketiga, wa tabdzul syai'aka. Nah, yang keempat nih, terakhir, wa kun ala syai'ihim aisan. Jadilah orang yang berputus asa, kata Imam Ahmad, putus asa terhadap apa yang dimiliki manusia. Bahasa yang sederhana, jangan ngarep sama orang. Kita kerja benar, jangan ngarep sama orang. Kita maafin orang, jangan biar dikata kita orang baik. Kita kemudian gak ikut campur urusan orang, bukan karena kita kagak mau tahu urusan, tapi karena kita berharapnya cuma sama Allah aja. Allah nyuruh kagak boleh nyampur urusan yang kagak ngerti. Allah nyuruh kita memaafkan orang. Allah juga nyuruh kerja baik. Kalau semua pekerjaan kita dasarkan hanya kepada Allah, kita jadi pribadi yang punya nilai, punya prinsip, kagak pelin-pelan begitu. Tapi kalau kita berharap sama manusia nih, nyantol hati kita, biar dikata Haji Fulan, biar dilihat Haji Fulan, biar di ini, nggak bakal ada kebahagiaan. Tidak ada keberkahan yang Allah selipkan pada harapan kita kepada manusia, nggak ada. Orang yang berharap kepada manusia pasti kecewa. Itu di jalannya begitu. Makanya semua ikut Allah aja. Maksudnya jangan ngarap apa-apa, ngarap Allah aja. Bukan cuman kerja gede, termasuk kita nih jadi laki-laki banting tulang buat anak istri, bukan biar dikata keren sama bini kita, bukan biar dikata papa yang baik sama anak kita, bukan. Sebab ini perintah Allah. Kalau kita pengen ngerasa dibilang bagus sama bini, dibanggain sama anak, ntar satu waktu anak kagak ngebanggain, kita kecewa. Istri kagak memuji kita kecewa. Akhirnya hilang keikhlasan. Padahal kita kerja capek-capek, tapi yang diharap cuma pujian orang, kan sayang begitu. Ibu juga sama tuh. Ibu-ibu udah masak capek, dari jam 4 udah manasi. Pagi kita udah jadi masakan, kata laki, bentar lah, di kantor lagi ada urusan banyak nih, buru-buru, kagak dimakan itu masakan. Kira-kira kecewa apa kagak, Bu? Kecewa. Yang jawab bukan perempuan itu. Itu kalau kecewa, itu hati masih nyangkut sama suami. Biarin suami kagak makan, emang bukan rezeki suami berarti. Tapi bangunnya kita tengah malam, nyalainnya kita kompor, masaknya kita jadi ibadah buat Allah. Emang bukan rezeki suami, makan diri aja. Tapi kalau kita kecewa, ngegerundel, ngegerutu, sampai bikin status di WhatsApp dilihat banyak orang, begitu. Laki apaan begitu? Laki apaan begitu? Bini capek masak, kagak hormatin sama sekali. Begitu. Laki apaan tuh? Kan ya? Begitu. Dilihat sama orang, dideketin sama mantan yang dulu. Neng, kenapa Neng? Abang nyamperin ke rumah ya, capek urusan, kan begitu. Iya. Jadi jangan pernah minta diaku. Orang kalau mau diaku-aku, yang ada orang tuh pada enak begitu. Bapak-bapak ngaku, mama, ibu, bagaimana sih? Papa ini kerja sepanjang hari, capek tahu. Gitu. Buat ibu juga, buat anak-anak, marah begitu. Kira-kira bini kalau dengar laki begitu simpati apa kagak? Kagak, nggak bakal. Orang kalau kita pengen diaku tuh, orang kagak bakal mau. Orang jatuhnya enak begitu. Sama ibu juga nangis depan anak. Nah, ini ibu, ini. Anaknya bingung. Ibu kenapa jadi lupa diri? Nah, ibu emang ibu dari ibu. Ya, jangan minta diaku begitu. Dandan lu cakep nih, mau kondangan mau hajatan, kagak usah minta komentar sama laki, kagak usah. Di mana bang? Lu cakep belum? Begitu. Kan laki bingung jawabnya. Dibilang cakep udah kagak, dibilang jelek kesian kagak tega, kan begitu. Kan bingung gitu.
Kita dandan bukan buat pasang, emang buat Allah, nyuruhnya begitu. Sebab pasangan tuh bukan segalanya, bini kita bukan segalanya, laki kita bukan segalanya, yang segala-galanya Allah. Bini kita, laki kita tuh ladang amal kita. Ya, laki kita, bini kita ladang amal kita. Begitu. Emang yang paling repot urusan begini nih perempuan, ibu-ibu. Coba ibu-ibu nih, pengen gak punya laki jujur Bu? Pengen apa kagak? Tapi siap gak kalau laki ngomong jujur? Jawabannya ngepak. Jadi kita punya Allah nih. Kalau kita ngarepnya sama orang, hidup kagak beres-beres, kagak punya nilai, pelin-pelan. Yang lagi rame, ayo kita ikutin. Sebab kita kagak punya Allah. Tapi kalau kita pegang, gua mah hidup mau bagaimana aja, Allah yang tujuannya. Kata Allah wajib gua kerjain. Allah bilang haram gua tinggal, kagak bakal gua kerjain. Haram gua tinggalin. Begitu. Biar satu dunia suka ini kerjaan. Kalau Allah bilang haram, gua gak mau kerjain. Satu dunia orang bilang kagak demen, kalau Allah bilang wajib gua kerjain. Begitu. Orang kalau kagak punya nilai, pelin-pelan hidupnya. Ngikutin yang lagi rameh doang, begitu. Kan ya? Dan ngikutin penilaian orang tuh kagak ada bagusnya. Maksudnya kagak ada bagus sebab manusia tuh penilaiannya berubah-ubah. Coba dulu orang-orang nganggep orang joget di pinggir jalan bagus apa kagak? Zaman dulu ada ke orang joget-joget pinggir jalan zaman dulu? Kan malu itu, kan ya. Malah dulu ada artis, belum zaman ada TikTok, ada Instagram, ada artis joget-joget depan kamera, kan bocor tuh rekamannya tuh. Ngoceh dia ngomong. Apa namanya, ini fulan, ini bapaknya, gurunya diomongin, teman-temannya diomongin, akhirnya besokannya muncul berita ini artis katanya bipolar. Artisnya betul waktu itu tuh namanya Marshanda. Ibu kenal Marshanda Bu? Bapak-bapak kenal apa kagak? Iya, jangan cuma saya doang yang kenal, kagak enak ini. Akhirnya berita semua bipolar, kelainan mental. Orang muncul soal apa namanya perhatian terhadap kesehatan mental. Tapi yang jadi perhatian saya, orang yang joget kayak Marshanda zaman sekarang banyak apa kagak? Bipolar apa bukan itu? Mana ya, berubah nilainya. Habis kita ngikutin orang, antar muncul apa tren lagi, kita ngikutin lagi. Dulu tuh ada tren apa? Ada artis sekarang jadi anggota dewan apa jadi wali kota. Dia kalau ngeband nyanyi celananya kedodoran. Jadi kagak diikat di pinggang celananya. Jadi celananya di paha diikat begitu. Celananya dalamnya pakai kolor boxer. Pernah gak ingat tuh? Ada tren itu tuh. Anak-anak itu ngikutin. Mana ya? Celana kedodoran. Umi saya bilang tuh, orang cebok belum beres kali itu di jalan-jalan. Cebok belum beres jalan-jalan. Habis yang ngetren gitu, kagak punya nilai, pelin-pelan. Muncul lagi waktu siapa David Beckham transfer dari Manchester United ke Real Madrid. Ganti apa rambutnya jadi mohak. Apa mohak? Ngejegrit. Ini ya, orang pada ngikutin tuh. Anak-anak kita pada ngikutin, ngejegrit. Pantas juga kagak anak kita ngikutin. Kalau Beckham kan emang ganteng ya, matanya biru, hidung mancung, mukanya putih, badannya tegap, kayak sterek kalau kata orang dulu. Kan olahragawan, kan cakep, emang bule begitu. Orang kita mana mukanya hitam, hidungnya pesek, matanya merah, kurang tidur, leher banyak daki loh. Agak ada pantas, cuman lagi ngetren itu, ikutin semuanya. Ada Cristiano Ronaldo, lama rambutnya, waktu itu dia rambutnya nih apa cepak di pinggirnya rata, cuman dikasih stempel Pele di sini. Apa tuh stempel Pele? Orang pada ngikutin,
Saya ketemu ada orang tua bawa anaknya ke salon, dia minta kayak Cristiano Ronaldo. Di sini hanya ada petir, kata dia begitu. Bangga begitu. Ngikutin. Kalau kita ngikutin orang kagak ada nilainya. Kemarin waktu kapan tuh ada orang punya tren, orang naik mobil. Mobil jalan dia keluar, dia joget di pinggir mobilnya tuh. Sama mobil jalan. Kan orang PA begitu itu. Orang PA gitu. Saya mau doain berketabrak sekalian dulu kan. Mobil lagi jalan dia keluar, kan PA itu namanya. Kan ya? Orang kalau kagak punya tabi'un sunana man kana qablakum shibran bisin. Kata Nabi gitu. Nih ntar sampai kamu pada satu masa kamu akan mengikuti kebiasaan orang-orang umat sebelum kamu yang kagak punya iman, umat jahiliyah. Shibran bisibrin, sejengkal-sejengkal. Dari mulai bajunya, gaya rambutnya, shibran bisibrin. Sampai kemudian sehasta-sehasta, sampai seluruh kehidupan lu ngikut gaya hidup orang-orang jahiliyah. Hatta lau dakhalu juhra dabbin, sampai kalau nyari lagi ngetren tuh masuk lubang biawak, la dakhaltumu, kamu bakal ikut masuk lubang biawak. Itu kata Nabi gitu. Kalau masuk lubang biawak namanya nyetor nyawa itu. Bahaya, tapi tetap diikutin. Alasannya apa? Lagi ngetren Ustaz. Kan ya? Orang pada foto-foto pinggir rel kereta api. Kan bahaya itu. Man kata lagi ngetren. Kan ya, lagi ngetren. Gitu. Sampai ada orang apa emak-emak mandi lumpur lagi ngikutin tren begitu. Sebab dari awal dia punya pikiran, gue kudu kelihatan orang ini. Gue kudu dilihat orang, gue kudu dipuji orang. Nggak ada Allah begitu, nggak ada Allah. Padahal yang kayak gitu-gitu tuh hina. Sebab pujian orang yang banyak datang ke kita nggak bikin masuk surga. Sebagaimana cacian orang datang ke kita nggak bikin masuk neraka. Jadi banyaknya pujian kagak bikin masuk surga, banyaknya cacian kagak bikin masuk neraka. Kalau dipuji kagak bikin masuk surga, dihina gak bikin masuk neraka, kita usah takut. Jangan nyari-nyari dipuji, jangan takut dihina, nyantai, kalem aja. Begitu. Urusan kita sama Allah aja. Allah bilang wajib gua kerjain. Kan begitu. Dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amal hambanya. Begitu. Ini 4 cara supaya silaturahmi kita sesama manusia ini agar berjalan baik, penuh keberkahan. Banyak-banyak maafin orang. Yang kedua, jangan nyampur urusan orang kalau kagak paham. Yang ketiga, kerja seprofesional mungkin. Yang keempat, jangan ngarep sama manusia. Cukuplah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang kita harapkan, tidak akan timbul kekecewaan. Karena Allah dalam ayatnya illa yudhi'u ajral mu'minin, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal hambanya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekalian baca doa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah beri kesehatan, Allah beri kelapangan dada, juga Allah beri kita keluasan rezeki, umur panjang dalam ketaatan, dan juga rezeki yang luas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita, para wakaf yang memakmurkan masjid ini, baik yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Yang masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya dan juga Allah berikan keberkahan untuk rezeki dan juga keluarganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan. Sebelum kita tutup ada pantun. Bunga selasih di perempatan. Umi kondangan berbaju penda. Selagi masih ada kesempatan, silaturahmi jangan ditunda. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita terus menjalin silaturahmi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Ahmad Zarkasi yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Kita tutup pertemuannya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dengan lanjut kafaratul masjid. Subhanallahi majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selagi mengingatkan pada Bapak Ibu untuk membuang sampahnya di